Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Fauzatul Ainisa, dosen yang akan mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan menjelaskan terkait dengan laporan keuangan dan penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah. Ya, oke. Nah, ini ada perbandingan laporan keuangan perbankan dari segi neraca, laba rugi, dan lain sebagainya ya. Ini saya jelasin dulu ya. Di bank konvensional itu acuannya pada PSAK nomor 1, sedangkan di bank syariah adalah PSAK nomor 101 gitu ya. Bedanya adalah di bank konvensional dan juga syariah ya. Sebenarnya dari nomor 1 sampai 4 ini sama ya. Ada neraca, ada laporan laba rugi, arus kas, perubahan, ekuitas. Ini semua ada. Ini persamaannya. Perbedaannya adalah di bank syariah ada 5 sampai 8 masih ada perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi, sumber dan penggunaan dana zakat, serta dana kebajikan. Yang mana ini tidak ada di bank konvensional gitu ya. Nah, kemudian ini dari segi neraca ya. Neraca pada ini kita kupas satu-satu dari perbandingan ini ya. Oke, dari segi neraca. Antara lembaga keuangan syariah dan juga konvensional, perbedaannya terdapat pada dana sirka temporer, teman-teman. Ya. Nah, dana sirka temporer itu apa? Ini adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria yang pertama. Bank punya hak untuk menggunakan dan juga menginvestasikan dana, kemudian mencampurkan dana dengan dana yang lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, keuntungan ini dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Dan yang terakhir, bank nggak punya kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana jika mengalami kerugian, gitu ya. Terutama jika kerugian ini karena faktor force major, faktor di luar dari kuasa manusia, begitu ya. Oke, ini adalah contoh tampilan neraca yang ada di bank syariah, begitu ya. Ini sebenarnya saya kasih tanda merah, gini ya. Biar kalian tahu bahwa yang merah-merah ini adanya di syariah ya. Pokoknya intinya gini. Yang ada di syariah seperti ini semuanya ya. Kalau yang ada di konvensional, yang merah-merah ini hilang, gitu ya. Paham ya bedanya ya? Kalau di syariah itu seperti ini, tapi kalau di konvensional yang merah-merah kalian hilangin. Karena yang ada di bank syariah itu ada dana syirkah temporer. Kemudian piutangnya apa ya? Murabahah, salam, istisna, ijar. Ini adalah kata-kata yang ada di dalam perbankan syariah, gitu ya. Nah, bedanya apa kalau di konven ya? Yang merah ini tinggal dihilangin aja. Seperti itu. Oke, ya, seperti inilah. Kalau semisal yang merah ini dihilangin, jadinya seperti ini. Gitu ya. Ini kan sudah mengambil mata kuliah pengantar akuntansi kan ya? Jadi harusnya tahu bahwa di dalam neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Ya, ada kewajiban yang harus dibayar. Nah, aktivanya dari mana? Dari kas, giro, dan juga lainnya. Kewajibannya apa ya? Simpanan, dan lain sebagainya nih ya. Terlihat bedanya. Udah terlihat? Oke. Next adalah laba rugi. So far sama antara laba rugi di bank konven dengan syariah. Tapi kalau di syariah ditambah dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam bank syariah itu kan menggunakan akad bagi hasil ketika apa ini namanya pihak nasabah menyetorkan uangnya untuk niat investasi gitu ya. Jadi bagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik dana atas hasil investasi selama periode laporan. Contohnya apa? Saya menginvestasikan, saya sudah pernah gambarkan ya bahwa fungsi atau tugas dari bank adalah funding dan juga lending. Nah, di dalam funding itu ada dua akad. Yang pertama adalah apa ini namanya? Akad titipan atau hadiah dan yang kedua adalah akad mudorobah atau kerjasama. Ketika di proses funding, maka pihak bank ini adalah sebagai pihak pengelola atau mudorib, sedangkan nasabah sebagai pihak investor atau sahibul mal. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi pendapatan operasi utama dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat ya, sama dengan pendapatan dari mudorib. Ditambah dengan apa? Pendapatan operasi lainnya dan dikurangi beban. Ya.
Oke, seperti ini kurang lebih laporan laba ruginya ya. Kalau di bank syariah seperti ini, di konvensional seperti ini, gitu ya. Perbedaannya. Karena kalau semisal di bank syariah harus ada hak pihak ketiga atas bagi hasil yang mana itu adalah hak dari pihak investor, bukan menjadi hak bank. Justru itu menjadi kewajiban yang harus dikeluarkan bank untuk memberikan bagi hasil kepada pihak si pemohon atau investor itu tadi ya. Nah, ini adalah laporan arus kas ya atau perubahan ekuitas. Ini laporan arus kasnya disajikan sesuai PSAK nomor 2 ya, yaitu laporan arus kas dan PSAK nomor 31 sesuai dengan akuntansi perbankan. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Nah, ini adalah laporan perubahan dana investasi terikat ya. Jadi, memisahkan antara dana investasi terikat berdasarkan dengan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Nah, ini contoh perubahan dana investasi terikat di dalam bank syariah ya. Ini saldo awalnya dikurangi dengan nilai unit penyertaan investasi dan per unit penyertaan investasi ya. Sampai dengan saldo investasi pada akhir periode. Ini nanti tampilannya akan seperti ini dan ini adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil ya. Karena di bank konvensional kan ada satu akad ya, hanya ada satu akad yaitu kredit, sedangkan di sorry di bank syariah ada berbagai jenis akad ya, ada mulai dari akad kerjasama, jual beli, sewa menyewa sampai dengan bebas income ya. Dan juga ada satu lagi dana kebajikan ya, ada 5. Nah, ini ya, ada pendapatan operasi utama dikurangi dengan beban-beban gitu ya. Jadi kalau bentuknya omset itu berarti masih pendapatan bersih atau sorry pendapatan kotor atau laba kotor ya. Oke, ini adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat ya, yang mana ini tidak ada di bank syariah, sorry di bank konvensional, hanya ada di bank syariah ya. Kalau kalian buka di annual report perbankan itu biasanya ada di bagian pojok kiri atau kanan bawah ya. Untuk fakir, miskin, miskin, amil, mu'alaf dan lain sebagainya ya. Ini adalah laporan sumber dan penggunaan Kodul Hasan. Kodul Hasan itu adalah akad hutang piutang yang tidak menggunakan bunga atau riba ya. Jadi ketika kalian mungkin butuh uang gitu ya 5 juta ya udah mengambilkannya 5 juta. Tidak ada tambahannya. Ini juga tidak ada di perbankan konvensional dan merupakan salah satu bentuk akad yang ada di dalam akad ini ya dana kebajikan. Nah, kemudian ini adalah pengukuran tingkat kesehatan perbankan ya yang ada di Bank Umum Syariah. Berdasarkan kepada PBI ya nomor 9 garing 1 PBI garing 2007 terkait dengan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan dengan prinsip syariah dan SEBI nomor 9 garing 24 garing DPBS terkait dengan sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan dengan prinsip syariah. Oke, ini ada beberapa tujuan penilaian tingkat kesehatan dibagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah untuk manajemen dan untuk lembaga pengawas. Ketika kenapa harus dinilai tingkat kesehatan itu? Bagi manajemen sendiri ini adalah sebagai alat ya untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan bank di masa depan. Ketika dinilai sekarang, waduh, kayaknya tingkat kesehatan bank kita menurun. Ya. Oh, maka apa yang harus dilakukan ke depannya? Kalaupun oh sekarang sudah baik nih, apa yang harus dilakukan ke depannya? Tetap ya. Kita tuh kan lihatnya ke proyeksinya ke masa depan, jangka panjang. Ke depannya mau apa, mau ngapain, apa yang mau dilakukan gitu ya. Terutama terkait kesehatan bank. Karena ketika dinilai bank ini nggak sehat ya, ya masyarakat nggak akan trust, masyarakat nggak akan percaya untuk apa, untuk menitipkan uangnya dan juga apa ya, mungkin melakukan pembiayaan di bank tersebut gitu ya. Nah, sedangkan untuk lembaga pengawas sendiri gitu ya, lembaga pengawas ini perlu untuk menilai tingkat kesehatan dari bank untuk bisa menerapkan strategi pengawasan yang tepat di masa yang akan datang. Mungkin di masa kini masih kurang. Kenapa? Karena masih banyak pembiayaan bermasalah. Karena apa? Karena eh, di dari segi saya sudah pernah jelasin juga ya bahwa ketika pihak bank itu mitigasi resiko terkait dengan apa?
pembiayaan bermasalah itu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah langkah preventif, dan yang kedua adalah langkah represif. Nah, untuk langkah preventif atau langkah penanggulangan, pencegahan, ya, nanti apa sebelum pembiayaan itu di ACC gitu ya, atau dilakukan. Mungkin ada yang salah di situ, gitu ya. Karena harus dilakukan 6C ya, sekarang sudah jadi 6C+1S ya. Dicek karakternya gitu ya, dicek ABI checkingnya. Oh ternyata ada kekeliruan, berarti kan jangan sampai salah gitu ya. Karena kalau dicek karakternya dari segi BI check yang sudah buruk ya sudah, dia berada di call 5, contoh macet gitu ya. Di bank lain dia bermasalah ya, ngapain kita terima seperti itu. Dan sampai seterusnya begitu ya. Oke, kemudian ada pengukuran rasio ya. Ini ada tiga hal. Yang pertama adalah rasio utama, yaitu rasio yang punya pengaruh lebih kuat atau high impact terhadap tingkat kesehatan bank, ya. Jadi mungkin rasio yang dinilai paling tinggi ini rasio yang mana nih? Kemudian rasio penunjang itu berpengaruh secara langsung terhadap rasio utama, ya. Jadi yang mempengaruhi secara langsung rasio utama itu apa? Kemudian rasio pengamatan atau observe adalah rasio tambahan yang digunakan dalam analisa dan pertimbangan atau judgment. Ini adalah rentabilitas ya. Istilahnya rasio utama contohnya net operating margin atau NOM gitu ya. Nah, rasio penunjangnya apa? Ada return on asset atau ROA, ada rasio efisiensi kegiatan operasional atau REO, ada rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan, diversifikasi pendapatan, dan proyeksi pendapatan bersih operasional utama atau PPBO. Nah, ini biasanya pihak peneliti atau mahasiswa ya biasanya akan meneliti rentabilitas ini atau meneliti tingkat kesehatan bank melalui beberapa rasio ini. Preo gitu ya, CAR dan lain sebagainya, NPL, sorry, NPL, NPF gitu. Kalau di Bank Syariah namanya NPF, non performing financing. Kalau di non performing loan ini untuk menilai sejauh mana terjadi pembiayaan bermasalah di bank syariah itu atau di convert ya kredit macet gitu ya. Kemudian rasio pengamatan ini ada net structural operating margin, kemudian return on equity, ada komposisi pendapatan dana pada surat berharga gitu ya atau pasar keuangan, kemudian ada disparitas imbal jasa sampai dengan penyaluran dana yang di write off dibandingkan dengan biaya operasional gitu ya. Ya, ini masih di bagian kalau tadi rentabilitas, sekarang likuiditas ya. Di rasio utama ya dilihat dari besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Aset versus kewajiban, gitu ya. Kemudian rasio penunjangnya, kemampuan aset jangka pendek, kas dan secondary reserve untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian gimana ketergantungan kepada dana deposan inti dan pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga. Dan terkait dengan rasio pengamatan, itu dilihat dari kemampuan bank dalam peroleh dana dari pihak lain apabila terjadi mismatch dan juga ketergantungan pada dana antar bank ya. Kemudian ini ada sensitivitas terhadap rasio pasar ya. Gunanya untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi ketika terjadi perubahan risiko pasar. Mungkin sebabnya karena pergerakan nilai tukar, inflasi, deflasi, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi penilaian sensitivitas atas risiko pasar ini bisa dilakukan dengan cara menilai gimana atau besarnya gitu ya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup resiko dari bank itu sendiri ya, dibandingkan dengan besarnya resiko kerugian yang nantinya timbul dari pengaruh perubahan atas resiko pasar itu sendiri. Ya, oke, saya rasa cukup sekian penjelasan saya terkait dengan materi hari ini. Saya harap ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.